Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bumi akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Meskipun belajarnya dari rumah, kalian tetap harus semangat ya, dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar seperti biasa. Nah, kompetensi dasar pada sistem pernapasan adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajarannya adalah memahami organ pernapasan, memahami mekanisme pernapasan, memahami gangguan pada sistem pernapasan. Nah, apakah kalian pernah menarik nafas seperti ini? Pasti pernah, bahkan setiap saat ya. Nah, apa yang kalian rasakan? Betul, pasti kalian akan merasakan sejuk, segar, rasa senang. Nah, peta konsep yang akan kita bahas pada sistem pernapasan adalah sistem pernapasan melibatkan struktur dan fungsi sistem pernapasan, melibatkan organ pernapasan, mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, serta volume pernapasan. Organ pernapasan meliputi atau terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Mekanisme pernapasan meliputi pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, yang bekerja pada sistem pernapasan di dada yaitu otot antar tulang rusuk bagian luar, sedangkan pernapasan perut otot diafragma. Pada sistem pernapasan pasti juga akan mengalami gangguan jika tidak dijaga dengan baik, yaitu meliputi asma, pneumonia, tuberkulosis, faringitis, laringitis, influenza, dan kanker paru-paru. Nah, sedangkan untuk volume pernapasan terdiri atas volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, volume residu, volume vital, volume total. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang definisi dari pernapasan. Bernapas adalah proses menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan menghembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Nah, kalau satu frekuensi nafas itu adalah jumlah banyaknya napas ketika ekspirasi dan inspirasi. Ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan inspirasi adalah memasukkan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan bahas tentang organ pernapasan. Nah, ketika disebut organ pernapasan, pasti yang tergambar dalam benak kita adalah paru-paru. Tapi organ pernapasan itu kalau dimulai dari bagian luar sampai yang terdalam, itu dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus terdapat di dalam paru-paru. Untuk memudahkan mengingat, kita ingat awal kata yaitu hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Di dalamnya ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hivalar, trakfar. Selanjutnya, kita akan bahas yang pertama yaitu hidung atau cavum nasalis. Hidung merupakan keluar masuknya udara pernapasan. Nah, udara akan mengalami 3 perlakuan. Yang pertama adalah udara disaring oleh rambut hidung sehingga debu dan partikel kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, udara dihangatkan oleh kapiler darah yang ada di dalam hidung sehingga suhunya sesuai dengan suhu tubuh. Yang ketiga, udara dilembabkan oleh lapisan lendir yang ada di dalam rongga hidung. Nah, seperti inilah hidung. Strukturnya terdiri dari tulang hidung, kemudian ada serabut saraf. Untuk selanjutnya adalah tekak atau faring. Faring terletak di belakang mulut, tempat yang dilewati oleh udara, makanan, dan air. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung ke dalam mulut.
untuk diteruskan ke bagian trakea atau batang tenggorokan. Seperti inilah struktur dari faring. Terdiri atas kelenjar parotis, kemudian nih faringnya ada di sini, kemudian ini adalah epiglotis, katup epiglotis, kemudian ada trakea, ada esofagus, ini ada lidah, kemudian ada kelenjar sublingualis, dan ada kelenjar submandibularis. Laring adalah rumah bagi pita suara. Letaknya terdapat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Jadi saat kita nafas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Dan getaran inilah yang akan menghasilkan suara. Selanjutnya adalah tenggorokan atau trakea. Nah, di bagian sini nih terdapat trakea. Jadi sering disebut sebagai tenggorokan dan merupakan sebuah pipa udara yang mempunyai ruas-ruas menyerupai tumpukan cincin. Kemudian kita akan bahas cabang tenggorokan atau bronkus. Merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea, berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari trakea menuju ke paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru atau pulmo. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Seperti inilah paru-paru kita, bagian paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Fungsi dari paru-paru menampung udara beroksigen yang kita hirup dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Paru-paru dilapisi lapisan tipis disebut pleura. Pleura berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis seperti ini dengan lancar setiap kali bernapas. Nah, lapisan paru-paru memisahkan antara paru-paru dari dinding dada. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas. Untuk selanjutnya adalah alveoli atau alveolus. Alveoli adalah kantung-kantung kecil dalam paru terletak di ujung bronkiolus. Seperti ini kantung-kantung kecilnya, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon. Pada alveoli terdapat kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah, vena, dan arteri. Alveoli akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Prosesnya dibagi menjadi proses pernapasan secara sadar ataupun tidak sadar. Kalau yang secara sadar, jika melakukan pengaturannya saat bernapas seperti saat latihan atau latihan menarik napas panjang, kemudian menahannya lalu mengeluarkannya. Jadi pada saat kita olahraga itu adalah pernapasan saat pernapasan sadar atau secara sadar. Kemudian secara tidak sadar, yaitu pernapasan yang dilakukan secara otomatis dan dikendalikan oleh saraf di otak seperti pernapasan yang terjadi pada saat tidur atau aktivitas sehari-hari. Kemudian kita akan bahas tentang jalur atau urutan dari pernapasan. Yang pertama adalah udara masuk melalui hidung, kemudian ke paring, kemudian ke laring, trakea, bronkus, paru-paru.
Dan selanjutnya adalah proses pernapasan manusia. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang dihisap pada waktu menarik nafas atau inspirasi biasanya masuk melalui lubang hidung kiri dan kanan selain melalui mulut. Kemudian prosesnya seperti ini, udara masuk, kemudian tulang rusuk bergerak ke arah luar, diafragma menjadi datar, kemudian ketika udara keluar, tulang rusuk bergerak masuk, diafragma relaksasi, dan seperti inilah prosesnya. Ada kegiatan paru-paru mengembang dan mengempis ketika proses pernapasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan dada. Disebut juga pernapasan tulang rusuk karena proses inspirasi pada saat pernapasan, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, menyebabkan tekanan udara di rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara di luar, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses ekspirasi pada saat pernapasan dada, rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil, menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Prosesnya seperti ini pada saat inspirasi dan ini pada saat ekspirasi. Inspirasi adalah udara masuk, ekspirasi adalah udara keluar. Selanjutnya pernapasan perut. Proses inspirasinya pada pernapasan perut, diafragma mendatar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi, pernapasan perut, diafragma melengkung ke atas dan paru-paru mengecil. Tekanan dalam paru-paru naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Prosesnya seperti ini. Ini adalah proses pernapasan perut. Selanjutnya adalah ketika udara sudah masuk, maka ada kategori volume dan kapasitas paru-paru. Volume paru-paru adalah setiap orang memiliki volume udara yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh ukuran paru-paru, cara bernapas, dan kekuatan dalam bernapas. Orang dewasa, volume paru-parunya rata-rata 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume sisa. Kemudian, volume paru-paru sudah kita bahas. Sekarang kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernapas. Penurunan dan peningkatan kapasitas paru-paru dapat memberi dampak terhadap kondisi kesehatan. Nah, ini adalah kapasitas paru-paru kita. Terdiri dari udara residu 1000 cc, udara suplementer 1500 cc, udara pernapasan biasa 500 cc, udara komplementer 1500 cc. Udara suplementer, pernapasan biasa, dan komplementer termasuk dalam kapasitas vital paru-paru. Sedangkan udara residu, udara suplementer, udara pernapasan, udara komplementer adalah kapasitas total dari paru-paru. Selanjutnya adalah penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah COVID-19 atau coronavirus, dan memang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang pada sistem pernapasan, dan penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 karena terjadi pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, dan terjadi yang pertama kali adalah di Wuhan, Cina. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. Selanjutnya adalah asma.
Asma adalah gangguan pada organ pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan akibat reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu. Nah, hal yang memicu timbulnya asma adalah biasanya serbuk sari bunga, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan juga olahraga. Nah, seperti inilah ketika terjadi asma. Selanjutnya adalah influenza. Influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza, biasa dikenal dengan flu, dan penularannya melalui bersin dari si penderita. Penyakit ini tidak hanya menyerang manusia, tapi bisa menyerang burung dan binatang. Selanjutnya adalah penyakit flu burung atau avian influenza. Penyakit ini menular dan disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti burung dan mamalia. Penyebabnya adalah virus influenza tipe A yang menyebar antar unggas. Kemudian ditemukan pula pada spesies lain seperti babi, kemudian anjing, harimau, dan manusia. Selanjutnya adalah penyakit faringitis, yaitu suatu peradangan yang menyerang tenggorokan atau faring, disebut juga sebagai radang tenggorokan, disebabkan oleh virus atau kuman pada saat daya tahan tubuh melemah. Nah, pengobatannya bisa dengan antibiotik, dan antibiotik hanya efektif apabila karena terkena kuman. Kadangkala makanan-makanan yang sehat, kemudian buah-buahan yang banyak, dan vitamin juga bisa membantu menyembuhkan faringitis. Nah, yang sakit adalah di bagian faringnya. Selanjutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa, bentuknya batang. Selanjutnya adalah emphysema. Emphysema disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus adalah gelembung yang terdapat dalam paru-paru, dan emphysema penderitanya akan mengalami paru-paru yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat, karena karbon dioksidanya yang seharusnya keluar dari paru-paru ini terperangkap di dalam paru-paru. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan karena jaringan yang ada pada paru-paru mengalami pertumbuhan yang abnormal, dan kanker paru-paru merupakan pembunuh pertama dibanding kanker lainnya. Nah, sebabnya karena asap rokok yang mengandung banyak zat beracun dan dihisap masuk ke paru-paru, kemudian terakumulasi selama puluhan tahun, menyebabkan mutasi pada sel saluran pernapasan dan menyebabkan terjadinya sel-sel kanker. Penyebab lain juga bisa disebabkan karena radiasi radioaktif, bahan kimia beracun, stres, atau faktor yang lain. Nah, ini adalah sebuah cara bagaimana kita menghindari agar tidak terkena penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Jadi setiap orang harus ketika sakit harus melakukan etika batuk dan bersin yang baik, yaitu tutup mulut, gunakan tisu atau siku, dan jangan tutupi dengan telapak tangan. Kemudian kita harus bersihkan tangan, buang tisu yang telah dipakai tadi, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai hand sanitizer, dan juga jangan sentuh wajah. Nah, mudah-mudahan
semua yang kita lakukan dapat menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit sistem pernapasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.